got so motherfucking design on right now. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Albertus Agung Setiawan. Saya dari program studi manajemen angkatan ke-9 dari kelas perilaku konsumen kelas B di semester 4 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perusahaan Tesla. Tentunya di sini saya tidak sendirian dan ditemani oleh teman-teman saya yang beranggotakan 4 orang dengan saya, yaitu berarti ada 5 orang. Ya, anggota kelompok saya yaitu ada Krisna Desnata Dwi Anugrah, Satria Rangga Pratama, Sultan Fauzan Asyahid, dan juga yang terakhir Zulfikar Syahputra. Baik, untuk poin yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang mengenai bagaimana Tesla memahami pangsa atau pasok dari pemasarannya. Baik, di sini kami juga akan jelaskan dan kaitkan dengan teori yang sudah diajarkan dalam mata perkuliahan perilaku konsumen. Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu berkaitan tentang being interesting atau free publicity yang bisa dikenal dengan sebutan itu. Baik, di situ bisa dijelaskan tentang jika perusahaan tersebut memberikan media cerita yang menarik untuk diceritakan, maka para pendengar yang mendengarkan cerita tersebut akan menghadiahi mereka publisitas gratis. Dengan kata lain, perusahaan Tesla dari tahun ke tahun akan semakin dikenal oleh orang karena mendapatkan banyak simpati dari para pendengar cerita, dari konsumen dan orang-orang yang ingin mengetahui tentang bagaimana dan apa sebenarnya perusahaan Tesla itu. Dan untuk sumbernya sendiri yaitu kami melihat dari video Tesla Marketing Breakdown di menit 3.20. Ya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Tesla mendekati. Mungkin dalam artian di sini mendekati yang dimaksud adalah bagaimana proses atau cara Tesla untuk mendekati para konsumennya. Cara yang pertama yaitu setelah badai Maria mematikan listrik 3,5 juta penduduk Puerto Rico yang membuatnya tanpa dasar. Tesla merupakan salah satu perusahaan yang meningkatkan dan berupaya mengatasi bencana. Berjanji untuk membantu memasang paket baterai dan memperbaiki panel surya di pulau. Tesla memiliki 11.000 proyek yang sedang berlangsung di pulau Puerto Rico. Hal tersebut memasangnya di ratusan rumah sipil dan perumahan. Hal ini merupakan cara pendekatan yang dilakukan Tesla agar perusahaan Tesla bisa lebih populer di masyarakat bahkan di dunia. Jawaban ini bersumber dari video Elon Musk spend $0 on marketing Tesla Marketing Breakdown menit 3.42. Cara kedua yang dilakukan oleh Tesla yaitu cara pemasaran lain yang dilakukan Tesla adalah Elon Musk. Yang seperti kita sudah ketahui bahwa Elon Musk sudah mengembangkan pengikut yang kuat, terlibat dari hampir 29 juta dan stabil aliran tweet, memungkinkan Elon Musk mengungkapkan pikirannya sering berbagai tujuan dan kegagalan perusahaan yang berhasil mempersonifikasikan merek perusahaan secara real time. Sehingga sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Elon Musk merupakan tokoh yang sangat dikenal di publik yang memiliki jam terbang tinggi. Hal itu merupakan dampak positif dari Tesla karena merupakan salah satu contoh dalam mendekati para konsumennya. Jawaban ini bersumber dari video Elon Musk spend $0 on marketing Tesla Marketing Breakdown menit 4.29. Bagaimana proses penyerahan nilai pada pasar? Rencana menyeluruh emas untuk merevolusi industri energi yang telah dikembangkan selama beberapa dekade terakhir penyimpanan baterai tenaga surya.
Di sekarang, mobil listrik rencana ketika dijalankan dengan sukses akan menyediakan mobil Tesla dengan harga murah dan lebih mudah diakses sambil mengembangkan opsi nol emisi untuk tenaga mereka dari rumah orang-orang, dari rumah-rumah orang. Kemudian, dengan berbagai produk yang disukai orang, tidak sulit untuk membuat penggemar tidak hanya membeli produk, melainkan juga memasarkan kepada teman-temannya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pasar potensial Tesla selama 10 tahun ke depan. Rencananya, dalam 10 tahun ke depan, Tesla akan menciptakan mobil dengan kemampuan full self-driving, yaitu mobil dengan kemampuan mengemudi sendiri, di mana tidak ada orang yang mengemudikannya. Setelah mencapai hal tersebut, barulah Tesla akan menciptakan buah program, yaitu Tesla Network atau yang biasa disebut robot taksi, yang mana akan menggunakan mobil pribadi dari Tesla dan mobil pelanggan yang akan disewakan saat tidak digunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Layanan taksi Tesla itu disebut robot Axis, yang mana akan menghadirkan fitur-fitur yang diharapkan dapat memuaskan pelanggan, seperti tempat duduk berhadap-hadapan, pintu geser besar yang menyediakan akses mudah, kemudi 4 roda, pembersihan lebih mudah, dan lain-lain. Selain itu, Tesla juga menawarkan kendaraan yang lebih cocok untuk istirahat, yang mendapat membuat Anda tidur dalam perjalanan ke tempat tujuan. Tak hanya itu, robot Axis ini diperkirakan akan memakan biaya per mil lebih murah daripada tiket bus bersubsidi, dan pada akhirnya akan menjadi pendorong utama pertumbuhan Tesla. Jika Tesla berhasil mencapai hal tersebut, itu akan merevolusi kepemilikan mobil. Bukan tak mungkin di masa depan sebenarnya bisa lebih murah menggunakan salah satu robot Axis Tesla daripada memiliki mobil sendiri, dan sudah mendapatkan manfaat tambahan untuk dapat bersantai dan mencapai tujuan dengan lebih aman dan lebih cepat daripada mengemudi sendiri. Sumber tertera pada PPT. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.